Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang fidyah. Karena ada beberapa pertanyaan dari pemirsa, dari jamaah kita, bagaimana cara seseorang yang meninggalkan puasa karena faktor tertentu sehingga dia harus membayar fidyah. Masyarul muslimin, pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang meninggalkan puasa dia harus membayar fidyah? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak semua orang yang meninggalkan puasa dia harus membayar fidyah. Ada beberapa ketentuan seseorang itu kenapa harus membayar fidyah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka baginya itu wajib untuk membayar fidyah dan untuk memberikan makan seorang fakir miskin. Maka orang yang harus membayar fidyah itu diantaranya adalah: satu, orang yang sudah tua renta, yang dia sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka terhadap orang seperti ini, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar fidyah sebagai pengganti terhadap puasa yang dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, orang yang harus membayar fidyah adalah orang yang meninggalkan puasa karena mengalami sakit yang menurut perkiraan dokter sakitnya itu sulit untuk disembuhkan atau tidak ada harapan sembuh baginya. Maka orang tersebut juga harus membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mesti membayar fidyah adalah perempuan ataupun wanita yang hamil ataupun menyusui, yang dia khawatir akan kondisi janin atau kondisi anaknya. Jadi selagi ada faktor anak yang menyebabkan dia tidak melaksanakan puasa, maka baginya juga membayar fidyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ingin kita jelaskan adalah bagaimana cara membayar fidyah itu. Maka membayar fidyah ini adalah tergantung berapa jumlah ibadah puasa yang dia tinggalkan atau yang tidak bisa dia lakukan. Misalkan ada orang tua renta yang tidak bisa berpuasa, ataupun orang yang sakit karena memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan, maka sebanyak itu dia memberikan fidyah kepada fakir miskin. Jadi dikonversi saja. Misalnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah tua. Beliau meninggalkan puasa atau tidak bisa berpuasa selama 30 hari. Maka berikutnya, hari berikutnya atau bulan berikutnya, beliau mengumpulkan orang sebanyak 30 orang. Karena yang dia tinggalkan 30 hari. Dikumpulkan 30 orang, lalu beliau undang, lalu diberikan makan roti dan lauk pauk. Karena kebiasaan di Arab adalah makanan pokoknya salah satunya adalah roti. Nah begitu juga kalau terjadi di Indonesia. Berapa hari yang ditinggalkan? Misalkan 30 hari, maka berilah makan fakir miskin sebanyak 30 orang. Kalau ingin memberikan semacam bahan pokok makanan, maka khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan satu kali atau satu hari ditinggalkan, maka dia memberikan makan kepada fakir miskin Kalau dalam bentuk bahan makanan pokok itu sebanyak 1 mud.
Lalu ada ulama yang mengatakan memberi fakir miskin makan itu sebanyak 2 mud. Jadi kalau 2 mud itu kira-kira 1,5 kilogram. Jadi kalau memberikan beras boleh, sebagaimana Imam Hanafi mengatakan. Jadi 1 hari puasa ditinggalkan, berikan 2 mud atau 1,5 kilogram beras, berikan kepada fakir miskin. Jadi kalau 30 hari ditinggal, maka sebanyak 1,5 kilogram dikali 30 hari, berarti 45 kilo. Tapi yang terbaik seperti yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Anas bin Malik tadi. Jadi kita memberi fakir miskin makan. Jadi kalau 30 hari kita tinggalkan puasanya, bikin makanan. Ya, bikin makanan, dimasak sebanyak 30 porsi, undang orang. Orang fakir miskin maksudnya, lalu diberikanlah makanan itu kepada fakir miskin. Bagaimana kalau diganti dengan uang? Kalau diganti dengan uang ini khilaf juga. Untuk kalangan Hanafi membolehkan mengganti dengan uang, mengkonversikan, ya. 1 porsi makanan untuk 1 orang itu berapa, dikonversi dalam bentuk uang. Itu boleh. Nah, untuk kalangan ulama yang lain tidak membolehkan kecuali memberikan makan. Betul-betul memberikan makan kepada fakir miskin. Baik itu dalam bentuk makanan pokok maupun makanan yang sudah jadi yang dihidangkan kepada orang-orang fakir miskin. Dan untuk fidyah itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja, bukan untuk yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, khusus untuk wanita yang hamil ataupun menyusui, maka apabila ada faktor kekhawatiran terhadap janin ataupun anak yang disusui seandainya dia berpuasa, maka diwajibkan atasnya, di samping dia harus mengqadha puasa, maka dia juga harus membayar fidyah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.